Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di dalam program Janji Manis. Saya yakin program ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan sabda-Mu. Karena kami percaya di dalam sabda-Mu ada kemenangan besar untuk jiwa kami, ada pemulihan bagi hidup kami, ada kedamaian bagi hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah untuk kami semua ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami percaya firman-Mu akan selalu membawa pembaharuan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemurnian hidup orang percaya. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kemurnian hidup, maka kita akan meneliti iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah iman kita murni, kita mengikut Tuhan, atau hanya sebatas karena kita dari kecil dilahirkan di keluarga Kristen, atau kita hanya sebatas mengikuti orang tua kita, hanya sebatas reforia saja kita datang ke gereja, tetapi kita belum mengalami Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat disayangkan ketika kita sebagai orang percaya menjadi hanya ikut-ikutan saja. Kita tidak mempunyai pendirian iman yang teguh di dalam Yesus Kristus ketika kita menjadi orang Kristen yang tidak murni di hadapan Tuhan. Kemurnian pasti kita sudah mengerti dan kita sudah memahami bahwa sesuatu yang baik dihasilkan dari karya tangan yang luar biasa. Kenapa emas begitu mahal? Kenapa emas begitu indah? Karena dia sudah dimurnikan, dia sudah diuji. Begitu juga hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Perlu kemurnian supaya iman kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, mari kita merenungkannya dan kita akan melandaskan firman Tuhan ini. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kita akan baca, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita baca. Di sini kalau kita melihat judul perikopnya adalah manusia baru. Ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat yang ke-18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah menjadi tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara, kalau kita sudah melihat dan mencermati ayat ini, ada banyak yang diberikan Paulus pelajaran yang berharga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Sebab itu Paulus menegaskan sesuatu hal yang berharga bagi kehidupan jemaat di Efesus supaya mereka murni di hadapan Allah. Dia mengatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah hidup kita tidak
Seakan-akan kita tidak mengenal Allah, seakan-akan kita tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada dasarnya kita datang ke gereja, kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita belum alami Tuhan secara pribadi. Kita akan kehilangan yang menjadi jati diri kita sebagai orang percaya ketika kita sama gaya hidup kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya yakin dan percaya orang yang mendengarkan video ini, pertanyakan kehidupan kita. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Sudahkah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya iman kita murni di hadapan Tuhan? Jangan mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, semua kita, siapapun kita tidak, Alkitab menegaskan kepada kita, jangan sekali-sekali kita mengikuti gaya hidup orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang berikutnya dia mengatakan, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang-orang yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, kita tidak lagi menjadi anak-anak yang gampangan, tetapi kita menjadi pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari dosa-dosa kita. Maka kita jangan bodoh, jangan kita menjadi degil hati, jangan mengeraskan hati kita. Ketika firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, firman itu kena dalam hati saudara dan saya, mari kita bertobat, mari kita mengubah pola hidup kita, mari kita mengubah cara hidup kita, mari kita mengubah cara pandang kita, supaya kita hidup di dalam manusia baru, hidup di dalam kemurnian Allah, hidup di dalam kemurnian iman di dalam Yesus Kristus. Paulus berani mengatakan demikian karena Paulus sudah melewati jalan-jalan yang demikian. Maka hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, marilah hidup kita tidak merasa degil hati, keras hati, melawan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-19 mengingatkan kepada kita, perasaan mereka telah tumpul. Jangan sampai perasaan kita kepada Tuhan menjadi tumpul, menjadi tidak tajam lagi. Hanya awal-awalnya saja kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, tetapi setelah berjalan waktu, setelah berjalan beriramanya waktu, setelah berjalan dengan berbagai macam proses hidup, iman kita menjadi tumpul, iman kita menjadi tidak berguna karena kedegilan hati kita. Maka jadilah pribadi orang-orang Kristen yang imannya tidak tumpul, yang hidupnya tidak tumpul, yang perasaannya tidak tumpul. Ada banyak anak-anak Tuhan, mungkin kita semua yang mendengarkan video ini, perasaan kita telah tumpul, perasaan iman kita sudah tumpul, kasih kita sudah mulai memudar, kasih kita tidak akan menjadi lagi sesuatu yang berharga. Karena kenapa? Karena sudah tumpul iman kita di hadapan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya dilanjutkan lagi, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Orang yang dimurnikan imannya, perasaannya harus bergairah di hadapan Tuhan, dan perasaan mereka harus menjadi perasaannya Allah. Sehingga mereka, kalau kita melihat, mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu. Ketika kita mengaku orang Kristen, jangan diperbudak oleh nafsu kita, karena itu akan mematikan iman kita, akan mematikan pengenalan kita dengan Tuhan, akan mematikan karakter ilahi yang ada dalam diri kita ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Alkitab mengatakan, kuasailah dirimu, kuasailah hidup kita, kontrollah diri kita sedemikian rupa sehingga hidup kita, jalan-jalan kita menjadi jalan-jalan yang kita syukuri apa adanya. Sebab di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita melanjutkan, saudara, itu ciri-ciri orang-orang yang hanya datang ke gereja namun belum mengalami pertobatan. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, kita adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita lari ke ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian,
kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang yang dimurnikan, yang pertama tadi saya sudah sampaikan, dia harus mengenal Kristus dengan benar. Ayat 21, karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita sudah menerima Kristus, Bapak Ibu. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau saudara yang sedang mendengarkan video ini belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hari ini engkau ambil kesempatan ini, ambil momen ini untuk menjadi momen di mana kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat hidup kita, sebagai Juru Selamat pribadi kita, sebagai Bapa yang mengemudi hidup saudara dan saya. Terima Dia, karena Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia menantikan saudara dan saya. Dia menantikan saudara dan saya untuk kembali kepada cintanya. Di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya saatnya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang murni di hadapan Allah. Ayat yang ke-23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, orang yang murni di hadapan Tuhan, sudah saya sampaikan tadi, kita harus mengubah mindset kita. Pola pikir dan roh kita harus diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir, pemikiran lama kita harus mematikannya, supaya Kristus bisa membangkitkan gairah ilahi di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami perubahan pola pikir, dia mengalami perubahan hidup, dia mengalami perubahan tujuan hidup, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Sehingga ketika dia mengalami hal demikian, dia menangkap destininya bersama dengan Tuhan. Dia menjadi penginjil yang luar biasa, saudara. Saudara, dia diperbaharui di dalam pikirannya. Yang dulunya dia seorang yang membunuh orang-orang Kristen, tetapi karena dia sudah mengenal Allah, dia menjadi pribadi yang mau murni di hadapan Allah. Dia memperbaharui hidupnya, dia memperbaharui pikirannya, karena Tuhan Yesus jauh lebih berharga dibanding apa yang ada di dunia ini. Dilanjutkan di ayat yang ke-24, ini yang terakhir, ayat yang terakhir. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Tuhan menciptakan kita di dalam kebenaran. Maka di dalam hidup saudara dan saya, perbaharuilah hidup kita, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Allah, supaya kita bisa hidup dan menikmati kasih karunia Allah. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Berotoritaslah atas orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini, biar mereka diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada mereka di dalam manusia lama mereka, hamba berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Jamah mereka, jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau merdeka, mereka orang-orang yang mau dibebaskan Tuhan Yesus. Tolong hamba-hamba-Mu, tolong orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah mereka menjadi pribadi yang berbeda ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan ini. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan berbuah lebat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Kau jamah yang membutuhkan pertolongan, Kau jamah hati-hati yang terluka, Kau jamah semuanya yang mengalami problema hidup. Biarlah kedamaian daripada Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah mendengarkan video ini bisa dibagikan dan di-share kepada yang lain. Karena saya yakin dan percaya jiwa-jiwa yang lain juga merindukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.